Lanjut ya, lanjut. Lalu saya mau cek di sini pertanyaan lagi. Hai MSP tadi udah dijawab dari Alvin Nilia. Mana lagi ya? Nggak ada yang nanya. Akra, Mas Den with Papyrus. Nah, Akra gimana Pak Rio? Coba kita lihat ya. Akra. Mana dia Akra? Nah, oke, Akra. Akra juga tipe saham yang kalau naik itu swingnya lebar, teman-teman. Swingnya lebar. Nih kelihatan kan? Lihat di sini ya. Swingnya itu lebar. Nih, lihat yang kanan nih. Dia udah naik, tembus biru, dia turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, dan lain sebagainya. Ini karakternya. Kalau Anda hanya menggunakan moving average, ini nggak bisa. Nggak kelihatan. Nggak kebaca. Terlihat rapi, oh dia selalu di atas MA seperti ini. Tapi karakter tuh baru kelihatan kalau kita menggunakan fraktal. Nah, fraktal ini digunakan salah satu di Profit Trader modul ini. Ini kelihatan bahwa ini tipe saham yang kalau naik itu zigzag. Beda dengan apa yuk? Beda dengan tipikal saham kayak misalnya Adi. Adi lagi jelek teman-teman. Saya nggak rekomen Adi untuk sekarang. Tapi Adi kalau rally ini rapi banget. Aduh, cakep banget kalau dia rally. Tuh, kelihatan nggak? Harganya itu selalu di atas tangga. Tangganya selalu naik, dan selalu dia di atas tangga. Beda sama tadi Akra. Oke, atau yang dulu nih, yang ketika akhir tahun 2020 atau 2021 awal ya. Nih kelihatan nih, tipikalnya. Jadi Adi itu saya sangat suka kalau lagi rally. Tapi kalau lagi downtrend, turunnya konsisten juga sama kayak naiknya. Nih, naiknya rapi banget di sini. Nah ini enaknya kalau kita menggunakan garis-garis seperti ini yang nggak bisa kita lihat kalau kita pakainya adalah ini MA. Ini nggak kebaca. Tuh, ini kan yang tadi kan, ini nggak kebaca. Nah jadi itu tipikalnya ya. Jadi untuk Akra nggak terlalu oke. Lalu kita coba lihat lagi DSNG. Udah lama nih saya nggak lihat. No, nggak masuk. Di bawah MA 200. Lanjut ya. Dari Doni Nugraha, Inside Medco. Yuk kita lihat. Medco secara teknikal, lihat di sini ya. Secara teknikal ini tuh dia uptrend lagi nih. Tuh, habis konsolidasi dia naik lagi. Dan dari kemarin-kemarin dia berada di atas MA semua. Ini bagus. Tapi kalau mau lihat lebih jelas, pakai Profit Trader modul di sini. Oke. Pakai Profit Trader modul di sini, maka kelihatan bahwa Medco ini dia kemarin habis konsolidasi. Nih. Habis konsolidasi. Ini area swing low-nya, ini ada area swing high-nya. Yang titik-titik biru ini ya. Kelihatannya di sini ya. Nah, dengan kenaikan 3 hari terakhir ini, maka dia sudah berada di atas area konsolidasinya yang menunjukkan yang jualan sudah habis, yang beli masih mau beli. Maka tendensinya adalah dia masih akan cenderung bergerak uptrend. Targetnya ke berapa? Kurang lebih 1.300 mungkin. Masih masuk akal. Not bad. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Dari Duta Shampoo, SCMA kok valid double bottom kah ini? SMA tuh tidak pernah valid. SMA itu tidak pernah valid. Udah naik dikit turun lagi. I'm sorry, tapi karakternya seperti itu. Jadi dia naik nih, nanti turun lagi. Itu tipikal dia. Salah? Enggak. Itu karakternya. Karakter trader di SMA tuh kayak gitu. Hit and run. Kayak nendang bola. Kan SMA itu kan rame kalau ada siaran liga ini liga itu kan. Itu jadi karakter tuh kayak pemain bola. Tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Yes, memang dengan arah tertentu gitu. Tapi geraknya tuh kayak
lagi dribble bola. Saya nggak cocok. Jadi no comment. No comment gitu ya. Oke, lalu lanjut. Saya mau coba cek ya di sini teman-teman ada pertanyaan yang lebih ke konsep nggak? Lebih konsep. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Bu Huang Lina. Bagaimana juga cara cut loss untuk trend following? Thank you Barrier insight-nya. Jadi gini, kalau kita bicara trend following, maka cut loss-nya harus pakai technical. Kalau kita bicara invest, maka cut loss-nya harus dari sisi fundamental. Bahkan sebelum laporan keuangan keluar. Contohnya, saya setiap ke warung, ibu-ibu belinya itu shampoo itu. Tapi sekarang setiap saya ke warung, nggak ada lagi tuh orang-orang yang beli shampoo itu. Sebelum laporan keuangan keluar, lebih baik saya sudah buang dulu. Tapi saya harus analisa, itu shampoo nggak ada yang beli karena nggak jual, karena habis mulu, atau karena orang nggak beli karena nggak laku, karena udah ada saingan lain, merek lain, company lain. Contohnya seperti itu. Itu fundamental. Kalau technical berbasis trend following, maka exitnya harus menggunakan technical. Contoh. Tadi ada pertanyaan mengenai, saham apa ya? Di atas tuh ada nanya sama apa, kita sempat bahas kok. Cars, ya, Cars. Nih ya, Cars. Dia kan uptrend di sini. Kapan saya harus jual? Jadi jual tuh ada dua hal. Jual itu karena sudah untung, karena sudah untung, saya mau jualan, atau saya beli di pucuk, saya harus cut loss. Nah, teman-teman lihat garis merah ini. Ini levelnya adalah berapa? 111. Jadi, secara moving average mungkin akan berbeda. Exitnya levelnya di mana? Tapi kalau secara fraktal seperti ini di Profit Trader Modul, ini saya selalu pakai Profit Trader Modul karena nggak banyak mikir aja. Saya malas mikir lagi soalnya. Ini kita udah gunakan dari sejak tahun 2000 berapa ya? 2014 udah konsepnya udah ada gitu loh. Udah 8 tahun gitu ya. Ini jual nih teman-teman nih. Ini jual. Jangan punya sampai di sini. Gitu. Sedangkan kalau kita pakainya moving average, contoh nih, moving average baru terlihat jelek setelah di bawah MA. Sayang. Kalau kita pakai garis-garis, tapi inti adalah Anda harus tahu di mana level jualnya. Kalau pakai garis-garis, maka dia baru jual di sini kan? Nah, gini dong. Seperti itu di sini. Jadi menggunakan fraktal, ini saya sebut fraktal, maka dia akan jauh lebih menarik untuk titik jualnya di sini. Kayak gitu ya, semoga menjawab ya Bu ya. Jadi intinya adalah kalau trend following, cut loss-nya harus menggunakan technical. Tidak mungkin cut loss menggunakan yang lain. Itu nggak mungkin. Gitu ya. Lanjut. Dari Jump Scope. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Kok cara ngecek potensi emiten multi-bagger dari sisi technical analysis gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya jualan, saya bilang bisa. Tapi saya bilang nggak bisa. Kalau saya pengen ajak Anda trading, saya akan bilang bisa. Lu ikut grup gue. Tapi karena saya netral, saya bilang nggak bisa. Pertama, kita bisa tahu ini saham berpeluang naik atau enggak. Bisa. Tadi seperti pertanyaan Bu Ana mengenai GGRM. GGRM membentuk pola double bottom ya Pak Rio. Itu udah sinyal bahwa Bu Ana tahu saham tersebut ada potensi kenaikan. Very good question di sana. Tapi ketika ditanya, GGRM bisa double nggak nih harganya? 2 kali lipat sampai akhir tahun? Nggak ada jawabannya. Jadi jawaban yang paling bagus, tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan adalah cari saham yang polanya mau naik. Ketika dia sudah bergerak naik, gunakan trend following method. Jangan tektok buy low sell high 3 kali ganti saham. Gitu Pak. Gak bisa. Cari emiten multi-bagger. Cari emiten yang bakal arah. Gak bisa.
Nggak bisa. Tapi kita bisa pelajari dari apa? Nih, lihat. Kita bisa pelajari dari karakter pergerakan harga. Contoh nih ya, contoh Temas. Ini saya tiba-tiba keinget aja nih. Temas. Yuk kita lihat. Tadi kan saya bilang bahwa untuk mempelajari karakter kenaikan harga saham, kita harus mempelajari masa lalunya. Tuh, masa lalunya. Tentu bisa lihat masa lalunya gimana. Kalau dia rally dari harga 330 sampai ke 1300. 1300 teman-teman, ini nggak main-main ya. Dari 330 harganya Honda HR-V, dia bisa naik ke 1300, harga 1,5 miliar seharga BMW seri 5. Coba lihat karakter naiknya, rapi nggak di atas tangga? Nih, rapi, 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 rapi. Artinya, ketika di suatu titik Temas misalnya sudah bagus lagi secara tren, maka dia ada potensi jadi saham multi-bagger. Gitu teman-teman. Ini ada indikasi tapi belum solid di sini. Balik lagi, Adi. Saya balik ke Adi lagi. Adi sekarang jelek. Saya sih nggak mau sentuh. Mohon maaf. Tapi ketika Adi nanti rally lagi, dia akan punya karakter yang kayak gini. Tuh. Dari harga 600-an, dia rally sampai di harga 1000. Disuruh jual. Lumayan kan dari 600 sampai 1000. Tapi nggak multi-bagger. Ya memang nggak multi-bagger. Tapi dengan cara yang sama, kita bisa dapat multi-bagger. Kalau sahamnya beneran multi-bagger. Gitu. Nih, contoh di sini lagi. Oke, dari harga 500, Adi rally terus dengan cara yang sama selama dia di atas support tren naik seperti ini. Kita nggak jual-jual, baru kita jual di level 1400. Nah, dari harga 500 di sini jadinya multi bagger 170% teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ini very good question. Kita bisa tahu nggak saham yang bisa jadi multi bagger? Enggak bisa. Tapi fundamentalnya bagus, nggak bisa. Tapi PBV di bawah 1, nggak bisa. Saya pernah kok ikutan right issue dan lain sebagainya, corporate action di saham yang PBV di bawah 1. 0,7 kali. Terbesar di industrinya. Menguasai lautan. Wih, Anda udah tahu dong kira-kira apa. Ujung-ujungnya apa? Disuspend. PBV berapa? 0, misalnya gitu. Dulu saya beli kenapa? Karena yakin multi-bagger. Itu tahun 2009. Dan akhirnya apa? Karam. Gitu ya teman-teman ya. Lalu saya mau tanya konsep lagi teman-teman. Saya mau cek konsep lagi. Jadi saya nggak jawab saham dulu ya. Karena saya rasa kita harus berimbang. Dea Hadiawanti. Koryo, kalau tahun depan apa mungkin akan turun seperti waktu COVID? Why? Apakah toko diwajibkan tutup terus? Apakah apakah mall diwajibkan tutup? Enggak. Krisis terburuk bagi saya ya, COVID kemarin. Mau dagang aja nggak boleh. Mau pergi makan aja nggak bisa. Mau buka toko aja dilarang. Di sana. Kalau kita bisa survive kemarin, krisis yang katanya mungkin krisis, nggak akan seberat kemarin. Bagi saya.